kembali lagi bersama Ibu Risma Kusmawarni di mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang perkenalan makanan khas daerah. Nah, untuk sekarang kita masuk ke pengolahan bahan nabati dan hewani menjadi makanan khas daerah. Kita simak yuk video pembelajaran berikutnya. Baik anak-anak, minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang makanan khas daerah. Kita ulas kembali ya. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah dengan ciri-ciri masakan yang biasanya mencerminkan karakter. Perbedaan budaya dan bahan pangan yang tersedia membuat pengolahan produk makanan khas berbeda di setiap daerah, sehingga menghasilkan aneka jenis produk makanan yang beraneka ragam dengan karakter yang berbeda pula. Di daerah pegunungan yang beriklim dingin dan menghasilkan sayur mayur, umumnya olahan makanan disajikan dalam suhu panas dengan rasa pedas untuk menghangatkan badan. Sedangkan di daerah pantai makanan lebih banyak menggunakan olahan laut. Makanan khas daerah memiliki kandungan bergizi dan manfaat yang beragam, sesuai dengan bahan baku, bahan tambahan, dan teknik pengolahan yang digunakan. Bahan utama produk makanan khas daerah adalah bahan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Kadar kandungan zat gizi berbeda-beda pada setiap bahan, tergantung pada susunan, kekerasan, tekstur, cita rasa, dan warna bahan. Nah, anak-anak, di sini terdapat tabel kandungan zat gizi. Yang pertama ada karbohidrat, fungsinya sebagai sumber energi. Bahan-bahannya ada beras, umbi-umbian, dan gandum. Produk makanannya bisa jadi nasi liwet dan juga getuk. Yang kedua ada protein. Protein berfungsi sebagai zat pembangun. Bahan-bahannya ada daging, ikan, telur, susu, dan kacang. Nah, dari bahan tersebut kita bisa membuat produk makanan dari telur asin, bebek songkem, dan ayam betutu. Yang ketiga, ada lemak. Lemak ini berfungsi sebagai sumber energi pelarut vitamin A, D, E, dan K. Dalam fungsi tersebut mempunyai bahan-bahan, ada mentega, minyak goreng, kuning telur, dan susu margarin. Yang keempat, ada vitamin. Vitamin ini berfungsi sebagai proses metabolisme. Bahan-bahannya ada daging, susu, telur, sayur, dan buah. Dan yang terakhir, ada mineral. Mineral ini berfungsi sebagai kofaktor enzim dan fungsi otot dan saraf. Bahannya ada ikan laut, kacang tanah, pisang, dan margarin. Nah, anak-anak, di sini ada dua bahan pangan. Yang pertama nabati dan yang kedua hewani. Bahan pangan nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, dan serealia. Sedangkan bahan pangan hewani berasal dari hewan seperti telur, daging ayam, daging ikan, dan susu. Oke anak-anak, di sini ada contoh makanan khas daerah dari bahan nabati. Kita simak bareng-bareng ya. Yang pertama ada dari Jawa Barat, yaitu gado-gado. Bahan bakunya sayur mayur muda. Yang kedua ada dari Jawa Tengah, yaitu gudeg. Nah, bahan bakunya di sini ada nangka muda dengan santan. Yang ketiga ada Jawa Timur. Dari Jawa Timur, produk makanan khasnya itu adalah tahu tek. Nah, bahan bakunya yaitu tahu. Yang keempat, dari Sumatera. Produk makanannya keripik sanjay. Bahan bakunya pasti singkong tentunya. Yang kelima, Sulawesi. Produk makanan khasnya adalah utekalo, yaitu bahan bakunya dari daun kelor. Itulah sebagian dari contoh makanan khas daerah dari bahan nabati. Tentunya di daerah-daerah lain juga pasti banyak ya anak-anak. Selanjutnya, kita beralih ke teknik pengolahan makanan. Memasak merupakan proses pemanasan bahan makanan untuk meningkatkan rasa, memudahkan pencernaan, memperbaiki tekstur,
meningkatkan penampilan, dan mematikan kuman. Nah, di sini ada cara perambatan panas menuju makanan yang dimasak. Ada 3 cara penambatan panas. Yang pertama, dengan konduksi. Prosesnya itu perambatan panas melalui benda perantara yang saling bersentuhan dengan bahan makanan yang akan dimasak. Contohnya, merebus sayur di mana air dan bahan makanan saling menyatu. Yang kedua, ada konveksi. Konveksi di sini prosesnya itu perambatan panas melalui benda perantara di mana panas dari benda perantara tersebut ikut berpindah. Contohnya, memasak menggunakan oven, terjadi sirkulasi uap panas. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi ini perambatan panas melalui pancaran panas langsung dari sumber panas ke bahan makanan yang dimasak. Contohnya, memanaskan makanan dingin dari lemari es dengan menggunakan oven microwave. Baik anak-anak, kita masuk ke teknik pengolahan yang pertama, yaitu teknik memasak basah. Di sini ada merebus atau boiling. Merebus atau boiling yaitu memasak bahan makanan di dalam cairan seperti air, susu, dan kaldu mendidih dengan suhu sekitar 100 derajat Celcius, sehingga gelembung udara pecah di permukaan cairan. Contohnya, memasak urap sayuran dan kentang rebus. Teknik memasaknya yang pertama simmering atau menyemur, yaitu merebus bahan makanan sampai titik didih sekitar 100 derajat, kemudian api dikecilkan dengan suhu kurang dari 100 derajat Celcius. Proses merebus masih terus berlangsung, misalnya membuat kaldu. Yang kedua, poaching, yaitu merebus bahan makanan di dalam air yang sedikit dengan api kecil dengan temperatur kurang dari 100 derajat Celcius. Untuk bahan makanan yang mudah dimasak dengan tekstur yang lembut, misalnya telur ikan dan buah-buahan. Teknik masak basah yang kedua adalah menyetup atau stewing. Memasak bahan makanan dalam cairan seperti air, kaldu, saus dalam jumlah yang hampir sama dengan bahan yang dimasak dan dilakukan secara perlahan-lahan agar dapat lunak. Contohnya memasak opor ayam dan gulai kambing. Yang ketiga adalah braising, metode memasak bahan makanan dengan menggunakan sedikit air dan kaldu. Contohnya adalah memasak ayam goreng kecap. Teknik masak basah yang keempat adalah mengukus atau steaming, memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Contohnya memasak nasi kukus dan puding kukus. Yang kelima adalah mentim atau au bain marie, yaitu memasak bahan makanan dengan menggunakan panci tim atau 2 panci, yang satu lebih kecil sehingga dapat dimasukkan ke dalam panci lainnya. Contohnya memasak nasi tim dan puding roti. Yang keenam adalah memblansir atau blanching, yaitu merebus sebentar bahan makanan dalam air mendidih dengan maksud untuk mengurangi rasa dan bau, misalnya lobak, isi perut, rebung, dan tulang untuk kaldu. Nah, masuk ke teknik pengolahan yang kedua, yaitu teknik memasak kering. Yang pertama, memanggang. Memasak bahan makanan di atas api terbuka yang diletakkan di bawah bahan makanan yang dimasak. Jenis teknik memanggang yang pertama griddling atau pan broiling. Griddling yaitu memanggang di atas sebuah griddle, yaitu lempengan besi rata yang diletakkan di atas perapian. Sedangkan pan broiling ialah memanggang di atas sebuah wajan datar, misalnya sate. Yang kedua, yaitu roasting. Metode memasak dengan cara memanggang bahan makanan di dalam oven. Contohnya memasak ayam panggang bumbu kecap. Teknik memasak kering yang kedua yaitu mengepan atau mengopen atau baking. Memasak bahan makanan dalam oven dengan panas dari segala jurusan. Yang kedua, mengepan lebih tepat untuk memasak adonan roti dan kue. Contohnya masakan ini adalah macam-macam roti dan kue. Yang ketiga, menggongseng atau menyangan. Memasak bahan makanan tanpa minyak seringkali digunakan pasir sebagai minyak agar panas rata. Bahan makanan yang disangrai misalnya kacang tanah, ketumbar, dan kemiri. Nah, untuk teknik pengolahan masak yang ketiga adalah teknik memasak dengan minyak.
Yang pertama, menumis atau saute atau shallow frying. Memasak bahan makanan dengan minyak atau lemak sedikit sambil diaduk. Contoh masakan ini adalah tumis kangkung. Nah, anak-anak, pasti kalian pernah dong memasak tumis kangkung. Yang kedua, menggoreng atau frying. Memasak bahan makanan di dalam minyak. Ada dua macam cara menggoreng, yaitu yang pertama pan frying, yaitu menggoreng di dalam minyak sedikit. Misalnya menggoreng ayam, ikan, tahu, dan tempe. Yang kedua, deep frying, yaitu menggoreng dalam minyak banyak. Misalnya menggoreng kentang dan kerupuk. Anak-anak, itulah 3 cara memasak dalam teknik pengolahan makanan yang sering digunakan dalam sehari-hari. Nah, kita lihat tabel berikutnya. Di sini ada teknik memasak lain. Yang pertama ada memfilir atau filleting. Prosesnya itu menghilangkan tulang atau duri pada daging ayam atau ikan. Yang kedua ada melardir atau larding. Prosesnya itu menjahitkan pita lemak pada permukaan daging yang tidak berlemak sebelum daging tersebut dipanggang supaya tidak menjadi kering. Yang ketiga ada membardir, yaitu barding. Membungkus daging atau unggas yang tidak berlemak dengan lapisan lemak yang tipis sebelum dimasak agar tidak menjadi kering. Yang keempat, menggelasir atau glazing. Membeli lapisan mengkilap pada makanan. Contohnya, sayuran digelasir dengan cara merebus dengan air gula. Kue digelasir dengan campuran gula halus dengan putih telur atau dengan agar-agar. Sedangkan ikan, ayam, dan daging digelasir dengan gelatin atau agar-agar. Yang kelima ada menair atau coating. Memberi lapisan kulit pada makanan dengan menggunakan telur dan tepung panir kemudian digoreng. Yang keenam ada menjernihkan atau clarying. Menjernihkan dapat dilakukan dengan menggunakan saringan atau bahan penjernih berupa putih telur. Yang ketujuh mengocok atau beating. Misalnya mengocok telur untuk adonan kue yang membuat udara masuk sehingga dapat mengembang. Yang kedelapan, memarinir atau marinating. Merendam bahan makanan dalam cairan berbumbu agar bahan makanan tersebut lebih enak dan tidak lekas basi. Dan yang kesembilan, yaitu mengisi atau stuffing. Mengisi bahan makanan dengan daging, ayam atau ikan yang dicincang dan dicampur tepung panir, nasi atau makaroni, dan bumbu-bumbu. Dan yang terakhir ada mengentalkan atau thickening. Menambahkan bahan makanan pengental pada masakan yang cair sehingga menjadi masakan yang kental seperti tepung, telur, gelatin, agar-agar, dan campuran mentega dan tepung. Baik anak-anak, itulah tadi pembahasan tentang teknik pengolahan makanan khas daerah. Nah, untuk tugas individunya, buatlah rancangan produk pengolahan makanan khas daerah dari bahan nabati atau hewani yang ada di sekitar daerah tempat tinggal kalian, meliputi nama produk, alasan pemilihan produk, alat dan bahan, prosedur pembuatan, kelebihan produk, dan ciri khas makanan. Nanti dikerjakan di buku catatan masing-masing ya, dan dikumpulkan oleh KM. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti kegiatan pembelajaran prakarya hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.